Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan memanfaatkan atau men-setting router wireless ya untuk kegiatan UPK tahun ajaran 2021-2022. Ya, ini topologinya saya akan mengatur untuk wireless router. Ya, dimana untuk wireless router ini ya Ether 1 ke internet dan Ether 4 akan saya jadikan sebagai VLAN. Oke, yuk kita mulai prakteknya seperti apa. Kita buka untuk Winbox-nya. Seperti biasa pastikan identitas dari router boardnya udah siap di sini, udah ada. Ya, kita klik MAC address-nya akan muncul di connect to loginnya admin tanpa password. Ya, kita konekkan. Oke, ini tampilan Winbox-nya ya di router OS-nya. Nah, untuk pertama kali kalian praktek, pastikan kalian harus menghapus settingan di Mikrotik ya, agar menjadi settingan baru ya, dengan cara klik sistem kemudian reset konfigurasi, kasih tanda centang di depan no default konfigurasi, klik reset konfigurasi, klik yes untuk memastikan bahwa kalian akan melakukan reset konfigurasi. Nanti settingan yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman kamu sebelumnya ini akan hilang ya, akan menjadi settingan baru. Kita tunggu antara 1-2 menit ya anak-anak. Nah, nanti setelah kalian masuk kembali pada router, coba ya kita klik reconnect. Kalau enggak ya kita tunggu. Belum muncul. Bentar, kita refresh. Ya sudah, oke. Ini sudah masuk ya. Oke, untuk pertama kali memanfaatkan router yang akan dijadikan sebagai router wireless router ya, pada topologi ini kalian harus kasih nama ya, nama identitas untuk Mikrotik yang Anda pakai. Caranya ya, klik sistem kemudian pilih identity ya. Dimaksudkan nanti bila mana kalian pas buka Winbox-nya, jangan sampai keliru sama temen kamu, karena bareng-bareng praktek ya yang masuk routernya adalah router teman kamu, padahal namanya sama Mikrotik. Nanti kalian bingung. Terus kita bedakan antara router sama switch ya, yang nanti Mikrotik yang kedua itu kan akan diset sebagai switch ya. Oke, kita kasih nama dulu di Mikrotik. Yang pertama ini yaitu router ya, kita kasih nama router. Kemudian tambahkan belakangnya ya, misalnya namanya Farel. Oke, di play. Oke. Kemudian seperti ini. Sehingga nanti ini enggak kelihatan gitu ya. Ya, muncul router Farel gitu ya. Oke ya. Kalau sudah memberi nama pada router Mikrotik Anda, kita selanjutnya setting langsung seperti biasa. Setting awal kita akan men-setting DHCP client, IP DHCP client. Oke, kita akan buat nambah role baru. Tabnya DHCP client, klik tanda plus. Kemudian pada interface-nya kita pilih Ether 1. Nanti kasih nama wis ini ya, kasih nama biar gak bingung.
kemudian pilih play untuk memastikan. Pastikan statusnya bound. Kalau belum, coba dicari tahu. Ini masih requesting ya, masih request. Mungkin kabelnya ada yang lepas. Di internet kamu jalan nggak? Oke, kamu kalau kasusnya belum bound, jangan melangkah terlebih dahulu, melangkah yang lain. Kamu usahakan kabel di ether 1 itu dicoba dilepas kemudian dipasang lagi, gitu caranya. Atau kalau bisa yang kayak itu menuju ke hub ya, menuju ke switch, coba menuju ke switch itu dilepas dipasang lagi. Jika switchnya jauh, mungkin di bagian tengah, kamu bisa pinjam kabel sampingnya, komputer sampingnya dipindah ke mikrotik di ether 1 gitu ya. Diupayakan itu dulu, nggak usah jalan sampai apa, sampai bound ya, sampai bound. Soalnya apa, kalau kalian tetap jalan, pasti nanti yang lain itu akan cacat. Yang lain nanti pas mau nyeting DNS-nya aja juga nggak muncul DNS-nya, gitu ya. Yang pasti sampai bound. Kalau bound ini kan berarti udah dapat IP. Oke, kalau sudah bound, di oke, di close. Setelah kalian sudah bound, selanjutnya saya akan memasang VLAN di interface ya. Kita buka interface-nya. Sambil nanti saya kasih nama. Nah, coba diperhatikan di interface. Ada pertanyaan buat kamu. Kira-kira PC saya itu dihubungkan ke mikrotik, itu posisinya di ether berapa? Di ether berapa? Halo? 1, 2, 5, betul. Di ether 5 ini. Ya, kalau ether 1 kan tadi ke internet, berarti posisinya di ether 5. Nah, biar kalian gak bingung, ini di ether 1 saya kasih nama ke internet dengan cara klik 2 kali cepat ya, klik kiri. Oke, tambahkan misalnya di belakangnya aja internet. Berarti ini yang menuju internet, biar enggak bingung. Ya, di apply, oke. Kan ada internetnya ini. Nah, oke. Kalau ini kalau lokal nggak usah, nggak apa-apa. Oke ya. Selanjutnya ini yang baru, ini yang baru. Saya akan menambahkan interface baru yang bernama VLAN. Maksudnya apa? Karena nanti di mikrotik yang kedua itu akan di-set sebagai switch. Ya, ingat kayak kita bikin VLAN di Cisco. Nanti kan ada switch spot trunk, switch spot access kan ya. Begitu. Caranya kita klik tanda plus ini, tambahkan interface baru, kemudian pilih VLAN. Nah, pada general sambil ditulis ya. Pada general name-nya VLAN 1. VLAN 1 tambahkan siswa. Ini sesuai soal ya, Nana. Saya nggak ngarang, kamu bisa buka soalnya di sini. Mana ini ya. VLAN 1
VLAN ID-nya 10, name-nya siswa gitu. Kita akan bikin ya sesuai dengan soal gitu. Oke, kita lanjut. VLAN 1 siswa, kemudian VLAN ID-nya adalah 20. Sorry 10. VLAN ID-nya 10. Untuk interface-nya itu di ether 2 ya, di ether 2. Oke, sudah ditulis. Oke, kalau sudah di apply, oke. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 2 ya. Caranya sama, klik tanda plus, kemudian pilih VLAN ya, seperti ini. Kemudian kasih namanya guru gitu ya. Terus VLAN ID-nya 20, sedangkan interface-nya adalah ether 2. Oke, sudah? Kalau sudah di apply, oke. Gitu. Udah muncul interface baru bernama VLAN ya, letaknya ada di ether 2, ini ada 2. Oke ya. Yuk, lanjut ya. Oke, kita buka soalnya lagi. Ini sudah. Sekarang dilihat di B, ether 2, IP ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Berarti sudah. Nah, kita mengaktifkan NAT di sini. Oke, tak buka lagi inbox-nya. Saya close dulu. Nah, untuk mengaktifkan NAT ya, kita pilih IP firewall ya. Kemudian tab-nya kita pilih NAT. Kita tambahkan rule baru dengan klik tanda plus seperti ini. Nah, pada general chainnya adalah short snap seperti biasa ini. Kamu enggak kaget lagi ya, itu berulang-ulang. Kemudian out interface-nya kamu pilih ether 1 internet. Nah, jelasnya ada internetnya. Oke ya. Lanjut action. Pada actionnya pilih masquerade. Oke, kalau sudah di apply, oke. Oke ya. Kalau sudah di close saja pun tidak apa-apa, dan terlalu bersih. Kemudian kita tambahkan request untuk DNS. Ya, kita klik IP DNS ya, cukup kasih tanda centang di depan tulisan long remote request di sini. Oke, kalau sudah apply di apply. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Kita lihat soal lagi. Di sini diminta untuk bikin DHCP pool sama IP. Ya, ini sekalian tiga-tiganya ya. Oke ya, kita lanjut ke inbox lagi. Kita tambahkan IP address baru untuk masing-masing interface. Caranya klik IP address. Oke, klik. Kita tambahkan address baru dengan cara klik tanda plus. Kemudian kita memberi IP address sesuai dengan soal.
Kita untuk yang VLAN 1 dulu, IP-nya ini 192.168.41 gitu ya. Ketik 192.168.40.1 prefix 24. Oke, kita letakkan interface-nya di VLAN 1 siswa sesuai dengan soal. Kalau sudah di apply, oke. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 2 ya. Klik tanda plus untuk menambahkan rule baru. Kasih IP address-nya pada kolom address 192.168.60. Ingat ya, 60 ini di soal 60 ya, 60. Dot 1 prefix 24. Interface-nya kita letakkan di VLAN 2 guru. Oke, kalau sudah di apply, oke. Ada 3 IP address ya. Ada pertanyaan? Nah. Oke, lanjut. Kita lihat soalnya lagi. Kita akan bikin IP address untuk VLAN sama SSID-nya. Oke, kita buka winbox-nya lagi. Ini untuk address list-nya saya close saja ya. Oke, untuk VLAN kamu aktifkan dulu, atau kalau saya bahas saja kita bangunkan dulu VLAN-nya. Dengan cara klik interface, kemudian pada VLAN 1 misalnya ya, dengan cara klik kanan, kemudian enable, akan muncul. Oke, setelah ini muncul aktif ya, nyala jelas ini ya. Tulisannya warnanya udah berubah hitam pekat ya. Selanjutnya kamu memberi atau menambahkan address baru dengan cara klik IP address. Oke. Tambahkan role baru untuk address baru ya, tanda plus, kemudian kasih IP address-nya sesuai soal. IP address-nya di sini 192.168.20 ya, 192.168.20.1 prefix 24. Letakkan interface-nya di VLAN 1. Kalau sudah di apply, oke. Ini udah ada 4 IP address. Kita close lagi. Kemudian kita tambahkan SSID-nya untuk VLAN ya. Buka interface-nya lagi. Klik 2 kali cepat untuk VLAN 1. Oke, ini udah muncul interface untuk VLAN 1. Nah, pilih tabnya wireless. Pada modenya kita ganti dari station ke AP bridge. Kemudian SSID-nya ganti UKK. Farel nomor absennya berapa Farel? 12 ya. Ini contoh biar kamu pinter ya.
maka nomor 12. Nah, kalau sudah di apply, oke. Gitu. Nah, sekarang kita bikin DHCP pool ya, masih di soal ini ya. Kita bikin DHCP pool untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Untuk DHCP poolnya VLAN, bukan VLAN ya, VLAN itu nanti saat kalian bikin hotspot login. Ya, bikin hotspot login nanti di sini kan ada password. Nih, DHCP poolnya di sini nanti, bukan di atas. Ya, berarti nggak usah kalian bikin DHCP server untuk VLAN. Ya, nggak double-double, paham ya? Jadi yang untuk bikin DHCP server itu untuk VLAN 1 dan VLAN 2 ya. Ini juga DHCP server sih, tapi nanti include sekalian saat kalian mengaktifkan IP hotspot. Gitu ya. Yuk kita kembali lagi ke info. Nah, kita klik IP DHCP server. Pada DHCP server pilih DHCP setup ya, pada DHCP pilih DHCP setup. Kemudian interface-nya ya kita ganti ke VLAN 1 siswa. Nah, pilih next. Pastikan address space-nya sama ya, addressnya sama ya. Networknya ini network 192.168.40 berarti betul. Ya, pilih next lagi. Gateway-nya juga betul, 1 ya hostnya. Pilih next lagi. Nah, di sini adalah rank. Ya, rank host ID yang nanti akan dikirim atau dilempar ke klien. Berapa Pak? Sesuai soal dari host ID 10 sampai dengan host ID 50. Ya, oke. Berarti di sini saya rubah. Di sini kan host ID-nya diawali dari host ID 2. Kamu hapus, ganti menjadi 10. Ya, artinya kita awali dari host ID 10. 192.168.40.10 sampai dengan host ID 50. 254-nya kita hapus, ganti 50. Kalau sudah, di next. Untuk DNS servernya biarkan saja, kita pilih next. Sistemnya default aja, next. Sudah sukses. Oke. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 2 ya. Klik lagi di DHCP setup. Nah, pilih VLAN 2 guru, bawahnya ini VLAN 2 guru. Next. DHCP addressnya benar, 192.168.60 ya, kosong untuk networknya di VLAN 2. Pilih lagi next. Gateway-nya betul, 192.168.61. Next. Nah, di sini untuk address to give out-nya kamu ganti seperti tadi. Nomor host ID 2 ganti 10. Langsung aja host ID 254 kamu ganti 50. Kalau sudah, next lagi. Dan servernya biarkan saja secara default. Next lagi. Sistemnya next lagi. Oke, sudah. Ini udah selesai gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kayak lanjut ya. Berarti ini sudah AB ini sudah kejawab. Ya, VLAN ini IP-nya sama UKK nomor absen juga sudah kejawab.
tinggal menuju ke halaman berikutnya, yaitu memberikan password untuk VLAN. Ini masih VLAN ya, sampai sini ini VLAN semua ya. Nanti yang terakhir hotspot loginnya ubah untuk mengubah tampilan nanti paling akhir aja ya. Ini masih VLAN nya di B di B ya. Apa mestinya ini C ya, VLAN otomatis ya. Sekarang saya akan membuat password ya untuk SSID. Monggo Mas Ipeng, yang nggak masuk cuma satu Adnan TKJ 3 yang nomor absen 1 sampai 18. Adnan ya, monggo. Yuk lanjut. Di close saja ya, ini ya DHCP servernya kita close saja. Kita menuju ke interface ke wireless, menuju ke wireless, diklik wireless, kemudian cari security profile, ini security profile ya, diklik. Nah, ini ada sudah ada sih defaultnya, cuma kita nampakkan baru aja. Nah, untuk rule password klik tanda plus untuk menambahkan rule baru. Kasih name misalnya password. Name ini sebenarnya bebas ya, password. Kemudian pada WBA Resergi sesuai dengan soal kita ketik 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lakukan yang sama untuk WBA 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Oke ya. Kalau sudah di apply, oke. Itu caranya. Nah, ini di wireless kita close saja. Kita pasangkan. Ini kan passwordnya belum dipasang ya. Masih default yang dipasang ya. Kita close. Kita menuju ke interface. Kemudian klik kiri 2 kali cepat. Nah, kemudian klik advance mode untuk menampilkan menu-menu lebih banyak ya. Ini klik di sebelah kanan, ini ada advance mode. Nah, agar menu security profile itu muncul. Ini munculkah security profile? Nah, ini kan masih default, dirubah dengan cara klik panah bawah kemudian pilih password, diaktifkan ya. Jadi nanti kejebak oleh password. Kalau sudah klik play. Oke, gitu. Enak kan? Ada pertanyaan? Kita lihat soalnya lagi. Ini sudah password. Sekarang DHCP pool. Nah, DHCP pool ini kita buat IP hotspot ya. Oke, kita kembali ke Winbox lagi. Untuk interface listnya saya close. Kemudian kita menuju IP hotspot. Nih, IP hotspot. Oke ya. Klik. Di IP hotspot kita klik hotspot setup. Ya, hotspot setup. Hotspot interface-nya pilih WLAN 1. Klik next. Local address-nya biarkan aja, paling dilirik. Oh iya bener, 192.168.21 ya. Next lagi. Nah, di address pool of network-nya kamu rubah sesuai dengan soal ya. Kayak tadi angka 2-nya kita hapus, kita ganti 10 ya, host ID 10. Kemudian 254-nya kita ganti
menjadi 50. Selanjutnya next, select sertifikat, pastikan non ya, tanpa ada sertifikat. Jangan kamu mikir yang lain, tolong jangan non aja. Next, untuk IP address of SMTP servernya juga 00 aja, DNS servernya biarkan aja kosong. Nah, untuk DNS name-nya kita ambil dari soal. Di soal permintaan untuk hotspot alamat login ya, ini bernama portal smk.sch.id. Kita isikan pada kolom DNS name. Huruf kecil semuanya ya. Portal smk.school.id sch.id gitu. Ya, portal smk.sch.id. Kalau sudah, next. Nah, untuk login awal admin ya, default aja, ini loginnya admin, kasih aja passwordnya misalnya passwordnya 1 ya. Tapi ini jangan dipakai dulu ya, dipakainya nanti yang saat kita bikin kepala sekolah, guru atau siswa. Next. Oke, udah sukses. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut kita lihat soalnya lagi. Ini sudah kejawab untuk password, DHCP pool sudah kejawab, alamat login sudah kejawab. Ubah tampilannya dengan nama selamat datang di hotspot SMK 2 Tegal nanti, karena butuh aplikasi lain. Langsung bisa sih, cuma ribet. Pokoknya ini nanti setelah bikin bandwidth limiter. Kita bikin bandwidth limiter dulu. Oke ya, mumpung masih di IP hotspot, di menu IP hotspot. Saya buka Winbox-nya lagi. Masih di hotspot sini ya. Kita menuju ke user profile. Di user profile tambahkan rule baru dengan cara klik tanda plus. Kemudian pada name-nya kita kasih nama KS, maksudnya adalah kepala sekolah. Kemudian share usernya, ingat ini biar enggak saat kalian minta diuji oleh penguji atau saya enggak ditolak. Tapi kalau cuma 1 ditolak, karena biasanya kamu sudah dicoba oleh kamu sendiri. Ya, kalau sudah pernah dicoba, karena ini hanya 1, maka yang lain nggak bisa mencoba, dianggapnya masih login ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, share usernya ganti menjadi 5 sesuai dengan soal. Sebenarnya soal juga mintanya ada 5, ini buatlah 5 user. Jadi ditarik ya, ini 5 user ya. Oke, setelah itu untuk rate limitnya kita rubah sesuai dengan soal. Rate limitnya adalah 512 kbps. Seperti di sini kita ketik 512, satuannya K, satuannya K garis miring 512K. Oke ya. Nah, agar kamu nggak ngetik-ngetik yang lain, mungkin nambah sedikit aja. Kamu modelnya copy aja wis. Kita diaktifkan dulu ya dengan cara klik apply. Oke, ini sudah masuk KS. Kita tambahkan yang baru untuk guru. Caranya adalah klik copy. Nah, ini sudah di copy. Nah, name-nya ganti guru. Guru. Oke. Kemudian share usernya kan masih nggak berubah, masih tetap 5. Yang dirubah rate limitnya, bedakan sama kepala sekolah. Rate limitnya 256 sesuai dengan soal.
RX nya 56, TX nya juga 256 gitu ya. Kalau sudah di apply ya, biar masuk apply sudah masuk. Sekarang satu lagi, kopikan lagi, copy ya, name nya ganti siswa usernya tetap 5. Nah, rate limitnya ganti 128. RX nya 128, TX nya juga 128 gitu. Kalau sudah di apply, jangan lupa di apply. Oke, ini masuk ya, kita oke semuanya. Oke untuk siswa, oke untuk guru, oke untuk kepala sekolah. Ini ada penambahan baru untuk user profil sebanyak 3 buah. Oke ya, ada pertanyaan? Maka setelah bikin user profile, baru kita bikin user ya, untuk mengisikan username sama password ada di user. Klik user, masih di hotspot. Kita tambahkan rule baru dengan cara klik tanda plus. Nah, di servernya agar nggak kejebak di semua jalur, nah jangan all tapi pilih hotspot ya. Name-nya yang pertama pilih kepala sekolah, kepala sekolah, karena name ini yang nanti akan diisikan pada username ya, saat kejebak oleh tampilan hotspot login. Kepala sekolah, passwordnya yang diminta sesuai dengan soal adalah 1, 2, 3 ini. Passwordnya 1, 2, 3 gitu. Nah, profilnya kita ubah, jangan default, kita ubah ke kepala sekolah Kak. Kalau sudah di-apply, cukup dipelajari, di-apply, kita kopikan lagi, kita copy servernya tetap. Nah, usernya ganti jadi guru ya, jadi guru. Passwordnya ganti jadi 456 sesuai soal. Profilnya ganti menjadi guru. Oke ya. Kalau sudah di apply, tambahkan lagi dengan cara copy untuk siswa ya. Nah, usernya, username-nya ganti siswa. Passwordnya ganti menjadi 789. Profilnya ganti menjadi siswa. Kalau sudah di apply, oke untuk siswa, oke untuk guru, oke untuk kepala sekolah. Oke, sudah ada penambahan user baru sebanyak 3 buah ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau udah kita lihat cek lagi soalnya, sorry. Kita cek soalnya. Ini sudah. Nah, tinggal tampilan terakhir. Nanti yang angka 5 ini, angka 5 ya, sudah kelihatan. Ini konfigurasi VLAN pada router boot ya. Berarti ada di mikrotik yang kedua ya, untuk angka 5 dan kalau 6 garis internet ya, untuk selanjutnya. Yuk kita ubah tampilan hotspot login. Caranya, untuk mengubah tampilan hotspot login, kamu konekkan dulu PC kamu dengan memberikan IP address baru. Ini di luar soal ya, maksudnya agar nanti file zilanya bisa connect ke mikrotik. Oke, kita lihat dulu komputer kamu itu terhubung di ether berapa. Tadi udah ada ya,
5 ya. Oke, di ether 5 berarti akan saya tambahkan IP baru, IP address. Ingat, ini di luar soal, kita ngatur sendiri. Maksudnya apa? Agar kerja yang lain itu juga berjalan dengan normal. Kita tambahkan untuk address baru. Addressnya yang gampang aja, karena di luar soal nggak ada permintaan. Aku senengnya satu, karena satu adalah yang terhebat. Nomor 1 sih, gitu ya. Prefixnya 24 bis, default aja. Nah, letakkan aja interface-nya yang menuju ke komputer kamu. Pas saya adalah di ether 5 gitu. Nanti tergantung punya kamu ya. Makanya saat kamu ngecopkan kabel itu harus diperhatikan posisinya di ether berapa. Itu ya. Kalau sudah di apply, oke. Sudah masuk di ether 5. Selanjutnya kamu kasih DHCP agar nanti komputer kamu juga nggak perlu ngasih IP. Caranya IP DHCP server. Ya. Kenapa ini DHCP semuanya warnanya merah? Biasanya kalau warna merah di Winbox itu kesalahannya. Tapi ini bukan kesalahan, tapi ini karena belum dipakai. Ya, belum dipakai maka warnanya merah. Kalau sudah dipakai nanti warnanya hitam. Oke, pilih DHCP setup. Interface-nya di ether 5. Oke. Next saja, nggak usah pakai aturan ya. Next. Benar ya. Networknya next. Benar ya. Next. Ini ranknya yang nggak usah diatur karena nggak ada pertanyaan di soal. Ya, kamu kan butuhnya memenuhi soal ya. Next saja, next saja, next aja, selesai. Nah, sukses. Nah, ini kan hitam kan karena terhubung langsung dengan komputer saya gitu. Oke, selanjutnya saya cek interface-nya dengan cara buka network, open network. Ya, ini pakai Windows 10. Agak lama ya. Dicek. Kemarin ada satu kejadian begini anak-anak. Saya sudah ngeset DHCP tapi ternyata nggak dapat IP. Dengan terpaksa kalian tetap bikin IP secara manual. Ya, intinya agar tetap connect. Oke ya. Pilih change adapter option. Kemudian pilih Ethernet. Untuk wifi-nya kamu matikan dulu sebentar ya. Wifi-nya dimatikan dulu. Saya butuhnya masih pakai kabel. Nah, kemudian di ether 3 ini yang saya aktif ke Mikrotik. Diklik 2 kali cepat. Pilih detail. Nah, ini kan belum dapat IP. Ya, auto konfigurasinya walaupun di ACP tapi belum dapat IP. Nah, agar network saya dapat IP, caranya kamu dimatikan dulu interface-nya, close ya, dengan cara klik kanan ya pada Ethernet yang bersangkutan, kemudian pilih disable. Tunggu, nah ini sudah putus ya, sudah warna gelap, sudah mati. Hidupkan kembali dengan klik enable, klik kanan enable. Kita tunggu sebentar sampai tanda silangnya hilang. Nah, ini sudah hilang. Kita klik 2 kali cepat, kemudian pilih detail. Kayaknya masuk. Nah, ini kan sudah berubah. Nah, ini sudah dapat IP. Oke kan? Pastikan seperti itu. Nah, kemarin ada kejadian saya sudah melakukan seperti ini, tapi ini tetap nggak dapat IP. Nah, kalau tetap nggak dapat IP, kamu nggak usah maksa-maksa, udah kamu pakai manual aja. Ya, nggak usah pakai DHCP. Paham kan manual? Kalau manual kan berarti pilih properties ini kan gitu ya. Pilih ini ya, kemudian pilih ini. Ininya dipindah gitu. Oke. Kalau sudah, nah, saya langsung ke FileZilla. Ya, ini di kelas saja. Ya, soalnya saya langsung ke FileZilla.
Oke, perhatikan di Filezilla. Pada hostnya diketik IP address Ether 5 ya, yang ada di Mikrotik. Akan gateway-nya PC saya. IP-nya adalah 1.1.1.1. Kemudian username-nya adalah admin. Huruf dikit semua. Admin. Kemudian passwordnya kosong, tanpa password. Sedangkan karena untuk kegiatan upload download ya, portnya 21 FTP. Kalau sudah, klik quick connect ya, klik OK. Nah, pastikan sebelah kanan ini tampil muncul ya. Klik flash. Ini di sebelah kanan kan milik punya Mikrotik. Kalau di sebelah kiri adalah PC Anda. Oke, saya pilih ini minta di update versi 11. Pilih klik flash ya. Kemudian di bawahnya ini ada hotspot atau tanda plusnya, diklik aja wis, tanda plusnya di plus, diklik, ini ada hotspot, diklik hotspotnya. Kemudian di kolom bagian bawah cari file yang bernama login. Ini ada file bernama login.html. Nanti di download. Hanya saja biasanya kalau kamu download bingung letaknya di mana sih ya, bingung mencarinya. Kemarin ada ide dari teman kamu, Pak, di desktop aja. Ya, memang kalau desktop kan paling gampang ya, ada di tampilan kamu. Oke, saya letakkan di desktop. Bentar, saya tak desktop, tak lirik dulu. Ini ada kemarin, tak hapus dulu nih. Ini sempat download yang kemarin. Saya tak hapus dulu biar hilang. Ya. Oke, ini kan kosong, nggak ada ya. Nah, saya menuju lagi ke Filezilla. Nah, pastikan di sini desktop, klik desktop di sebelah kanan. Oke ya, kita balik lagi ke login, klik kanan, klik kiri ya. Benar, klik kanan, kemudian pilih download paling atas. Pastikan di sini file transfer sukses ya. Transfer sebanyak 3,581 bit dalam waktu 1 detik. Oke, berarti sudah ada. Kita kembali lagi lihat desktopnya. Nah, sudah ada kan ini? Kan nggak usah nyari-nyari karena di desktop. Ya, tinggal aja di desktop. Kamu klik kanan, kemudian open with, cari notepad, gitu aja. Kan enak kan nyari. Nah, cari tulisan kalau masih baru kok ya, Mikrotik baru itu Latviski ya. Karena ini sudah pernah diedit sama temen kamu, biasanya ini selamat datang hotspot. Ini sudah ada ini. Ya, selamat datang hotspot. Tolong file ini jangan sampai rusak. Ya, tolong geser spasi ya, janganlah. Awas, hati-hati kamu saat geser-geser kursor atau mouse-nya itu jangan sampai dia berubah. Biarkan aja. Ya, cari yang kita yang dimaksud saja ini, yang diapit oleh lebih besar dan lebih kecil. Itu ya, ini aja. Saya tak rubah selamat datangnya menjadi welcome aja wis, biar nanti lihat tahu. Welcome, welcome. Gitu ya. Atau misalnya biar lebih tahu ini milik kamu, tambahkan aja misalnya belakangnya Farel misalnya. Ini kan misalnya yang buat Farel, welcome to Tegal Farel misalnya. Oke ya, tak simpen ya, langsung aja, nggak usah macam-macam wis, langsung di save, jangan shift S. Di save sudah, langsung di close, kan nggak sempat ngerubah-ngerubah, nggak cacat ya. Nah, habis itu baru kita buka Filezilla-nya lagi untuk diupload kembali. Kita cari masih tetap di desktop ini, di kolom bawah desktop ini, cari nama login ini, ketemu ya. Kemudian klik kanan,
upload. Nah, ini ada pertanyaan, overwrite aja, oke, nggak apa-apa, klik oke. Pastikan nih file transfer sukses. Ini ada tulisan file transfer sukses ya, sebanyak 3,581 bit dalam waktu 1 menit ini. Berarti sudah kayaknya sudah selesai ya praktek hari ini. Tinggal kita uji kebenaran, uji keberhasilan ya. Kita close saja pensilnya. Kemudian untuk menguji berarti saya menggunakan HP dulu. Kalau menggunakan kabel nanti setelah mengaktifkan switch ya, ini kerja yang kedua. Kita gunakan HP, saya pakainya TV saya open network. Saya mengaktifkan adapter network yang lama biar nggak bingung. Saya matikan juga ya lewat kabelnya. Nah, saya tinggal mengaktifkan pakai nirkabel dengan cara mengklik enable di interface WiFi. Oke, kalau sudah boleh diklik klik cepat ya, ini aktif. Kemudian pilih UKK 12 ya Farel ya, pilih UKK 12 itu ya, nomor absennya Farel. Kemudian pilih oke, pilih UKK 12 connect ya, kita konekkan, kita tunggu. Nah, ini ada passwordnya ya. Passwordnya kan sudah dibuatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bisa jangan langsung next. Kamu pastikan dilihat matanya ya, ditahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benar, baru next. Untuk memastikan aja sih, biar sekali kerja walaupun sedikit lambat tapi pasti dan berhasil. Kita nunggu sampai, nah ini sudah connect, sudah berhasil. Biasanya langsung nanti muncul browser. Ini saya close saja, ini juga tak close saja. Saya nanti nunggu laptop saya agak susah sih ya, agak susah. Maksudnya Chrome-nya agak lama, nggak apa-apa, sebentar. Atau kalau enggak ya kamu buka Bradah nih, sedikit sabar ya, browsernya kan langsung muncul sendiri. Perhatikan, ini kayaknya berhasil karena muncul MSFT Connect Test.com. Nah, ini muncul portal smk.school.id. Jadi red-nya itu agak lama. Nah, ini udah muncul nih. Ini namanya juga sudah berubah ini kan, tampilannya welcome di hotspot SMK 2 Tegal Farel kan gitu. Ya, oke, berhasil. Tinggal kita masukkan usernya misalnya guru, guru semua ya tadi ya, guru. Kemudian passwordnya 456. Tuh, kalau sudah diklik oke. Sudah berhasil ya. Kalau kamu biar enggak kelalen disimpan boleh, enggak usah, enggak apa-apa ya. Ini udah connect seperti ini ya, kamu bisa buka tab baru, silakan buka Google atau apapun, connect. Oke, ada pertanyaan? Mau istirahat dulu untuk mengatur switchnya atau gimana, apa langsung? Oke, boleh istirahat dulu ya, tapi tolong diperhatikan bersama. Sudah berhasil ya, tinggal nanti yang satu menggunakan kabel ya, nanti untuk mengaktifkan VLAN-nya, bukan VLAN. Terima kasih.
Untuk video kali ini ya, atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan kasih jempol ya, dan jangan lupa dikasih jempol.